Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipin dengan NIM 22252101003 dari kelas 4A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tertentu menggunakan Mentigon. Nah, marilah kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang faktorisasi prima dan soal faktorisasi prima, nah sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Mentigon. Nah, Mentigon ini adalah aplikasi digital yang hadir sebagai salah satu solusi untuk memudahkan guru maupun anak didiknya dalam mempelajari matematika. Jadi, aplikasi digital ini tuh sangat cocok digunakan. Nah, baik itu oleh peserta didiknya maupun gurunya. Nah, untuk masuk ke website Mentigon itu kita tinggal ketik mentigon.com. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke Volleypad. Ini agak loading ya karena jaringannya. Nah, di sini itu ada tiles. Nah, tiles ini merupakan fitur-fitur matematika yang dapat membantu mempermudah kita dalam menyelesaikan soal matematika. Yaitu ada geometri, numbers, terus fractions, terus algebra. Nah, ada probability and data dan games and application. Nah, kalau geometri ini yang yang berhubungan dengan geometri. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan geometri. Nah, bisa diselesaikan dengan ini. Kemudian numbers atau angka. Nah, soal-soal yang berhubungan dengan angka. Terus soal-soal yang berhubungan dengan fractions atau pecahan. Nah, soal-soal yang berhubungan dengan algebra atau aljabar. Nah, kemudian soal-soal yang berhubungan dengan probability and data itu yang berhubungan dengan probabilitas dan data. Dan yang terakhir itu ada games and application. Nah, games dan application ini dapat digunakan misalkan untuk membuat games gitu di web ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktorisasi prima. Nah, di sini cara menjawab atau menentukan soal faktorisasi prima itu dapat menggunakan prime factor circles. Nah, kita bisa klik. Nah, begini teman-teman tampilannya. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Di sini ada soal yaitu tentukan faktorisasi prima dari A12, B30, C100, dan D3375. Nah, kita bisa langsung salin soalnya. Nah, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, kita bisa kerjakan yang nomor 1 dulu. Tentukan faktorisasi prima dari 12. Nah, tinggal diklik nih yang 12 ini. Nah, di sini ada dua warna ya. Tetapi di sini ada pembatasnya nih yang warna putih ini. 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa pisah-pisahkan warna-warna ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi udah langsung kelihatan nih hasilnya. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kemudian yang kedua, yang B gitu. 30. Faktorisasi prima dari 30. Kita lihat di sini. Nah, karena di sini hanya dari 1 sampai 20, jadi 30 kan tidak ada. Kita bisa mengketiknya di sini, teman-teman. Nah, 30. Nah, tinggal diklik. Nah, langsung deh ketahuan jawabannya. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5.
Nah, selanjutnya yaitu faktorisasi prima dari 100. Nah, di sini teman-teman dari puluhan, terus dari satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan itu bisa ditentukan faktorisasi primanya. Nah, di sini faktorisasi prima dari 100 tinggal diklik, kita pindahkan di sini. Nah, jadi kita bisa langsung tahu, bisa langsung menentukan faktorisasi prima dari 100 itu berapa, langsung ada hasilnya. Nah, faktorisasi prima dari 100 itu yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Nah, dan yang terakhir yaitu faktorisasi prima dari 3.375, yaitu kita tinggal tulis sini 3.375. Nah, teman-teman kalau misalkan ribuan di sini jangan pakai titik ya, langsung aja tulis gitu. Soalnya kalau misalkan pakai titik itu nggak bisa. Di sini tinggal kita klik. Nah, faktorisasi prima dari 3.375 berapa ya? Langsung ketahuan nih teman-teman hasilnya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 3.375 yaitu 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, ketemu deh hasilnya dari soal ini. Seperti itu teman-teman. Jadi Mentigon ini dapat mempermudah kita, yaitu salah satunya di materi faktorisasi prima ini. Menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tertentu. Nah, kalau misalkan kita mau men-save hasil dari yang telah kita buat, kita tinggal ke Files, terus kita save. Nah, tunggu sebentar proses men-save, itu nanti akan ke-save. Nah, ini udah ke-save teman-teman. Nah, jika memang kita mau save menjadi gambar, kita tinggal ekspor, terus misalkan JPEG. Nah, JPEG kita tinggal buka. Nah, ini langsung jadi gambar deh, selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.